Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Dwi Hasfijani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Perkenalkan, saya Rahmi Ramadhani sebagai moderator yang akan memandu video pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Silma Kurnia Putri sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Chairunisa Nabila sebagai pemateri yang kedua, yang ketiga ada Mary Ismayanti sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat ada saya sendiri, Rahmi Ramadhani, sebagai pemateri keempat. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Silma Kurnia Putri untuk menyampaikan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi produk. Distribusi produk adalah salah satu kegiatan pemasaran untuk memperlancar dan mempermudah penyaluran produk yang akan dibeli oleh konsumen yang bertujuan untuk mengadakan penggolongan produk dan mendistribusikan produk secara efektif. Adapun proses distribusi biasanya melibatkan yaitu yang pertama perantara, yaitu individu atau perusahaan yang membantu mendistribusikan produk. Yang kedua yaitu ada pengecer, yaitu perantara yang menjual produknya langsung ke konsumen. Yang ketiga itu pedagang grosir, yaitu di mana perantara yang menjual produk ke perusahaan lain untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Yang keempat yaitu agen penjualan atau sales agent, yang dimana yaitu perantara independen yang mewakili perusahaan dan menjual ke pedagang grosir atau pengecer. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai saluran distribusi, di mana para konsumen harus dapat menentukan jalur-jalur distribusi yang terbaik untuk produk-produknya guna memenuhi kebutuhan konsumen. Berikut ini pilihan saluran distribusi yang dapat digunakan produsen untuk mencapai konsumen. Yang pertama yaitu distribusi langsung, di mana distribusi ini dilakukan langsung oleh produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara. Yang kedua yaitu distribusi melalui pengecer, di mana para produsen mendistribusikan produknya melalui saluran pengecer untuk sampai ke konsumen. Yang ketiga yaitu distribusi melalui grosir, di mana produsen mendistribusikan produknya melalui saluran grosir untuk seterusnya didistribusikan ke pengecer sebelum sampai ke konsumen. Dan yang terakhir yaitu distribusi melalui agent atau broker, di mana melalui agen penjualan atau sales agent atau pedagang perantara, broker, produsen mendistribusikan produknya untuk kemudian dijual ke grosir, pengecer, atau keduanya. Adapun fungsi saluran distribusi mencakup beberapa hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi, yang merupakan pengumpul dan penyebar informasi riset pemasaran tentang potensi dan kemampuan pasar, pesaing, dan kekuatan-kekuatan lain dalam lingkungan pemasaran. Yang kedua yaitu promosi, yang merupakan sebagai pengembangan dan penyebaran komunikasi. Yang ketiga yaitu negosiasi, yang merupakan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perpindahan hak milik. Yang keempat yaitu ada pemesanan, yang dimana komunikasi saluran ke belakang mengenai minat membeli oleh anggota saluran pemasaran ke produsen. Yang kelima yaitu pembiayaan, adalah permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya saluran pemasaran tersebut. Yang keenam yaitu ada pengambilan resiko, yang merupakan perkiraan besar resiko berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran tersebut. Yang ketujuh yaitu ada kepemilikan fisik, yang dimana milik dari penyimpangan dan pergerakan barang secara fisik dari bahan mentah sampai ke konsumen akhir. Yang kedelapan yaitu ada pembayaran, yang dimana arus pembayaran atau uang kepada penjual atau atas jasa atau produk yang telah diserahkan. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan, yang merupakan arus kepemilikan dari suatu lembaga pemasaran ke lembaga pemasaran lainnya. Baiklah, materi selanjutnya itu jenis-jenis saluran pemasaran. Adapun jenis-jenis dari saluran pemasaran itu dibagi tiga. Yang pertama, pabrik langsung ke pelanggan, di mana pabrik atau manufaktur membuat barang dan menjual produknya ke konsumen secara langsung, dengan kata lain tanpa ada perantara seperti pedagang besar, agen atau pengecer. Barang datang dari produsen ke pengguna atau user tanpa perantara. Contohnya seorang pengusaha toko roti dapat menjual kue hasil produksinya langsung kepada konsumen atau pelanggannya. Lalu yang kedua, pabrik atau pengecer ke konsumen. Pembelian dilakukan oleh pengecer atau retailer dari pabrikan, dan kemudian pengecer menjual barang dagangan kepada konsumen. Saluran ini digunakan oleh produsen yang berspesialisasi dalam memproduksi barang belanjaan.
Lalu yang ketiga, pabrikan ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, ke pelanggan, di mana kegiatan distribusi yang melibatkan lebih dari satu perantara. Pabrikan atau produsen akan menggunakan agen khusus yang ditunjuk oleh perusahaan. Agen tentunya sebagai perwakilan dari pabrik atau perusahaan yang berfungsi menjadi perantara dan membantu penjualan barang. Agen akan menerima komisi dari produsen. Agen-agen ini berguna ketika barang harus bergerak cepat ke pasar segera setelah pesanan ditempatkan. Selanjutnya itu perkembangan sistem saluran distribusi. Adapun perkembangan sistem saluran distribusi terdiri dari 4. Yang pertama, sistem pemasaran saluran vertikal atau vertical marketing system. Mana sistem pemasaran saluran vertikal yaitu saluran sistem produsen, grosir, dan pengecer bertindak dalam suatu keterpaduan. Lalu yang kedua, sistem pemasaran saluran horizontal, di mana ada kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan yang bergabung untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Lalu yang ketiga, sistem pemasaran saluran ganda, di mana menggunakan 2 saluran untuk meraih 1 atau 2 segmen konsumen. Jadi sistem pemasaran saluran ganda terjadi jika perusahaan mendirikan 2 saluran pemasaran atau lebih untuk perusahaan 1 segmen konsumen atau lebih. Lalu yang keempat, sistem pemasaran multisaluran, di mana perusahaan menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk mencapai 1 atau beberapa segmen pelanggan. Selanjutnya itu strategi distribusi. Strategi distribusi ialah strategi pemasaran atau distribusi barang atau jasa kepada pengguna akhir. Tujuannya untuk menyediakan barang dan jasa kepada semua konsumen dan perusahaan perdagangan yang membutuhkannya. Namun permintaan barang yang semakin meningkat membuat proses bisnis semakin kompleks. Saat menerapkan strategi distribusi produk, usaha pemasaran mungkin perlu tetap berfokus dan konsisten. Sistem manajemen harus mampu mencapai prosedur dan tujuan yang tepat dalam memilih strategi penjualan produk yang tepat. Tentunya pemilihan agen dan memutuskan teknik pemasaran yang tepat. Bagaimanapun strategi distribusi produk harus diarahkan dari produsen ke konsumen dan harus ada perantara. Selanjutnya yaitu terkait dengan cakupan pasar yang ingin dicapai dan jenis produk yang akan dihasilkan. Seorang produsen dapat menerapkan strategi distribusi, yaitu yang pertama distribusi eksklusif, di mana ketika pabrikan memilih strategi distribusi ini, pabrikan mengadakan perjanjian dengan pengecer untuk menjual produk hanya di toko-toko tertentu. Beberapa toko bahkan menjual produk melalui tokonya sendiri. Yang kedua yaitu distribusi intensif, di mana dalam strategi terpusat, produsen fokus pada penawaran produk sebanyak mungkin di beberapa gerai retail. Produk yang dijual dengan menggunakan metode distribusi ini biasanya tidak memerlukan keputusan pembelian yang rumit. Berarti pelanggan biasanya membelinya dan pedagang dapat dengan mudah menjualnya. Ketiga yaitu distribusi selektif, di mana strategi distribusi selektif dapat dilihat sebagai jalan tengah antara distribusi terpusat dan distribusi eksklusif. Strategi ini memungkinkan untuk mendistribusikan produk ke beberapa lokasi, tetapi tidak seperti yang biasa ditemukan di distribusi terpusat. Selanjutnya yaitu memilih saluran distribusi. Memilih dan menentukan saluran distribusi bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam prosedur memilih saluran distribusi, kita akan dihadapkan kepada berbagai macam pertanyaan, di mana pertanyaannya yaitu lembaga distribusi mana yang akan dipakai, berapa banyaknya yang diperlukan, sampai di mana kesanggupan dan kemampuannya untuk kerjasama dengan produsen. Selanjutnya, adapun prosedur dalam menentukan saluran distribusi. Yang pertama yaitu melakukan analisis terhadap produk yang akan dipasarkan untuk menentukan sifat-sifat dan gunanya. Yang kedua, menentukan sifat-sifat produk dan luasnya pasar. Yang ketiga, meninjau saluran-saluran distribusi yang sudah ada atau yang mungkin dapat digunakan. Yang keempat, menilai masing-masing saluran dari sudut potensi, volume penjualan, biaya yang layak, dan laba yang wajar. Yang kelima, melakukan market survei untuk mengetahui pendapat-pendapat pembeli dan perantara mengenai saluran distribusi yang dipergunakan oleh para pesaing. Yang keenam, menentukan sifat dan luasnya kerjasama antara manufaktur dengan saluran-saluran distribusi yang akan digunakan. Yang ketujuh, merumuskan bantuan-bantuan apa yang akan diberikan oleh manufaktur kepada penyalur-penyalur. Dan yang kedelapan yaitu melakukan penilaian secara kontinu terhadap saluran distribusi yang telah digunakan, mengingat ada
adanya perkembangan-perkembangan pasar. Selanjutnya yaitu mengelola distribusi fisik. Distribusi fisik adalah upaya untuk menggerakkan barang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan arus bahan dan produk akhir dari tempat asal ke tempat pemakai, atau dari produsen sampai konsumen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Adapun proses dari distribusi fisik yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada proses pemesanan atau ordering proses. Yang kedua pengendalian proses atau inventory control. Yang ketiga pergudangan atau warehouse, yang dimana di pergudangan ini terdapat 4 macam. Yang pertama ada gudang pribadi, gudang umum, gudang penyimpanan, dan pusat distribusi. Yang keempat yaitu penanganan material atau material handling. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.